Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Yakobus. Saya akan memberikan tema jangan pilih kasih. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini kita melihat berita kehebohan dan kerusuhan di Amerika Serikat. Nah, mungkin Anda pernah lihat ataupun dengar beritanya. Ini karena kasus rasis terhadap seseorang yang bernama George Floyd. Nah, dia dapat perlakuan rasis oleh oknum kepolisian Amerika Serikat. Nah, ia itu ditangkap mungkin, terus dikencet lehernya sampai ia meninggal. Nah, kemudian timbullah respon dan akhirnya kerusuhan di Amerika Serikat. Nah, memang akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini di Amerika Serikat itu seringkali muncul kasus rasis. Orang-orang kulit putih itu merasa lebih superior dari orang-orang suku lainnya, dengan mereka akhirnya bisa semena-mena seperti itu. Nah, kita tahu Martin Luther sudah memperjuangkan kesetaraan ras, suku, dan hak-hak sipil di tahun 60-an. Akhirnya dia pun jadi meninggal. Dia meninggal terbunuh di tahun 1968 untuk memperjuangkan hak ini. Nah, saudara, kita tahu Amerika juga secara konstitusi itu memperjuangkan hak asasi manusia, dan mereka berakar dalam tradisi Kristen. Mereka tentunya sudah tahu mungkin Tuhan Allah menciptakan manusia itu setara dan segambar dengan diri Allah. Nah, mengapa ini bisa terjadi kembali? Nah, saudara, kita hari ini akan membahas topik ini. Mengapa kita perlu waspada terhadap diskriminasi? Topik diskriminasi ini bukan barang baru. Ini sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Dan Yakobus sebagai pemimpin gereja mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka mengamalkan iman mereka, kehidupan Kristen mereka, mengikut Kristus itu tidak dilakukan dengan pilih kasih. Mari kita dengarkan nasihatnya dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang akan saya sampaikan dalam pembahasan tentang perikop ini. Nah,
Kita akan bagi jadi 1 sampai 7 dan 8 sampai 13. Ayat 1 sampai 7 itu menyatakan bahwa Yakobus mengingatkan bahwa diskriminasi itu salah, adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, diskriminasi itu melanggar hukum kasih Tuhan. Mari kita bahas secara detail. Saudara, Yakobus mengungkapkan sebuah kasus diskriminasi. Jadi ada pilih kasih di dalam perkumpulan jemaat Tuhan. Yang terjadi adalah dalam persekutuan ataupun pertemuan orang-orang percaya pada waktu itu, nah bisa jadi di rumah ataupun di sinagoge, karena orang-orang Kristen masih beribadah di sinagog pada waktu itu. Nah, ada pembedaan perlakuan terhadap sesama orang-orang percaya, saudara seiman seperti itu. Jadi karena ada satu yang menguntungkan, orang ini diberi keperauan khusus, VIP seperti itu. Nah, kalau yang satu lagi yang tidak menguntungkan, dapat perlakuan tidak layak seperti itu. Nah, pasti biasanya karena mereka miskin seperti itu. Yakobus mengatakan mereka sudah melakukan tindakan seperti hakim yang jahat. Mereka melakukan satu kesalahan, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka membeda-bedakan orang. Nah, siapakah kita sehingga kita punya hak untuk memutuskan orang ini layak ataupun tidak layak di hadapan Allah dan manusia? Padahal dalam sejarah keselamatan, sejak PL sampai Tuhan Yesus, Allah mengasihi orang-orang yang miskin. Secara literally miskin ataupun miskin secara menurut pandangan dunia. Dan orang-orang miskin itu Tuhan jadikan mereka penerima warisan iman, karunia iman, dan warisan kekayaan kerajaan sorga. Nah, kita bisa melihat dalam khotbah Yesus di bukit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga." Saudara, kalau kita melihat juga dalam kitab Lukas, Injil Lukas, itu Lukas mencatat puisinya Maria. Maria mengutip kitab perjanjian lama dan pengharapan akan Mesias yang akan dia lahirkan itu, bahwa Mesias itu akan membela orang-orang miskin yang lemah dan terabaikan. Saudara, juga di dalam surat-surat Paulus, terutama dalam suratnya di jemaat Korintus, ia memberikan pesan yang serupa kepada orang-orang jemaat gereja Korintus itu, supaya mereka ingat latar belakang mereka, pada mereka itu orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Mereka dipilih Tuhan untuk membungkam dunia, supaya tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Karena kita tahu semua itu adalah karunia Allah kepada kita. Saya kutip 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Kita kembali dalam surat Yakobus, saudara. Nah, saudara-saudara, ada kemungkinan pembaca surat Yakobus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari kalangan bawah. Nah, mereka ini bekerja sebagai karyawan kepada sekelompok kecil penguasa tanah di sana. Nah, seringkali mereka juga tidak memungkiri mereka ditindas, ditekan, sampai mereka diseret kepada pengadilan. Mungkin karena kondisi yang terpaksa berhutang, atau mereka harus menggadaikan tanah mereka untuk melunasi hutang mereka. Dan kejadian-kejadian itu saya kira masih terus berlanjut sampai sekarang. Nah, oleh karena itu Yakobus mengingatkan pembacanya untuk menghargai dan membela orang-orang miskin, mereka yang lemah. Karena Kristus Yesus pun melakukan hal yang sama. Kristus Yesus juga membela dan menerima orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terabaikan.
Yesus menerima dan melayani mereka. Masakan kita saat ini, gereja Tuhan, umat Tuhan, pengikut Kristus, menolak dan mengabaikan orang-orang miskin tersebut? Bukankah hal ini adalah hal yang tidak masuk akal, Bapak Saudara? Itu yang pertama. Jadi adalah sebuah kesalahan kalau kita melakukan diskriminasi kepada sesama kita. Nggak boleh pilih kasih. Pilih kasih itu salah. Kemudian yang kedua, di ayat 8 sampai 13, Yakobus lebih dalam lagi mengingatkan jemaatnya bahwa ketika kita melakukan diskriminasi ataupun pilih kasih, itu melanggar hukum kasih Tuhan. Tuhan dengan jelas sekali memerintahkan kepada kita, umatnya, untuk saling mengasihi, untuk saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian kita bisa bersaksi bagi dunia ini bahwa kita adalah murid-murid Kristus dan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa dalam dunia ini untuk menyatakan kasih. Ya, saudara-saudara, jadi dalam bagian kedua ini saya akan breakdown jadi 3 bagian. Ayat 8 sampai 9 itu Yakobus berkata, jika kamu adalah pelaku firman, maka kasih kepada sesama itu adalah dasar kehidupanmu. Sebagai umat Allah, inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau kita praktekkan kasih itu, kita melakukan hukum Tuhan. Jadi kalau kita memandang muka, atau dalam artinya kita pilih kasih, kita melanggar hukum kasih ini. Meskipun kita taat hukum Tuhan yang lain, melakukan hukum-hukum Allah, perintah Tuhan yang lain, tapi kalau kita gagal dalam bagian ini, kita gagal semuanya. Jadi Yakobus mengingatkan, kalau kita menggunakan pola diskriminasi ini kepada sesama kita, maka penghakiman Tuhan akan datang, akan dipakai dengan prinsip yang kita pakai kepada orang lain. Saudara, mari kita berlaku dan bertindak, berkata-kata dengan hukum kasih, bukan diskriminasi. Nah, saudara, apa yang kita bisa lakukan lewat perenungan kita pada hari ini? Nah, saudara, saya orang Tionghoa. Saya sudah banyak mengalami diskriminasi sepanjang kehidupan saya, dan saya tahu bagaimana menderitanya ketika diberlakukan seperti itu. Dan kita juga sebagai orang-orang Kristen, kita juga pernah hidup dalam diskriminasi, dan mungkin sekarang merasakan diskriminasi. Jadi kita perlu waspada akan diskriminasi ini, karena sangat gampang sekali umat Tuhan jatuh ke dalam diskriminasi. Jadi bukan hanya orang-orang di luar Kristen yang melakukan hal ini, kita sendiri bisa jatuh ke dalam diskriminasi. Mungkin kita lakukan kepada anak-anak kita secara nggak sadar, kepada orang tua atau saudara-saudara kita, bahkan kepada saudara-saudara kita seiman di gereja seperti itu. Kita perlu waspada. Kita terus perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kasih saya sudah tepat, sudah adil kepada sesama saya manusia. Jadi terus kobarkanlah kasih-Mu dan keadilan-Mu. Nyatakan kasih yang sama terhadap mereka yang tidak bisa membalas kamu ataupun menguntungkanmu, bahkan kepada musuhmu sekalipun. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, ketika semua orang dilanda ketakutan, kekhawatiran, jadi kasih itu makin pudar, bahkan hilang. Kita perlu terus makin rajin memberikan perhatian dan kebaikan kita kepada sesama kita. Saya tutup renungan hari ini dengan seruan Nabi Mika. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Apa yang baik yang dituntut Tuhan kepada umatnya? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita untuk mempraktekkan kasih dan meninggalkan diskriminasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tolong kami melihat diri kami, Tuhan,
Ajarlah kami mengasihi, karena kami kadang-kadang salah mengasihi dan tidak tepat mengasihi. Berikan kami kepekaan Tuhan, berikan kami keadilan-Mu, berikan kami kerendahan hati-Mu, sehingga kami bisa melihat seperti Engkau melihat, dan mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tolong kami Tuhan, dan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Beauty for brokenness, hope for despair. Lord, in the suffering, this is our prayer. Bread for the children, justice, joy, peace. Sunrise to sunset, your kingdom increase. Shelter for fragile lives, cure for their ills. Work for the craftsmen, trade for their skills. Land for the dispossessed, rights for the weak. Voices to plead the cause of those who can't speak. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Refuge from cruel wars, havens from fear, cities for sanctuary, freedoms to share. Peace to the killing fields, scorched earth to green. Christ for the bitterness, his cross for the pain. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Rest for the ravished earth, oceans and streams, plundered and poisoned, our future, our dreams. Lord, and our madness, carelessness, greed, make us content with the things that we need. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Lighten our darkness, breathe on this flame, until your justice burns brightly again. Until the nations learn of your ways, seek your salvation and bring you their praise. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love
to